Halo, kembali lagi di channel Warawiri Cuy Misteri. Di episode kali ini, Warawiri Cuy Misteri akan bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang berada di sekitar kita. Apa dari kalian ada yang mengalami kejadian serupa? Jika ada, silakan komen di kolom komentar ya. Atau ada kejadian yang lebih seram dan janggal pastinya. Kejadian ini juga membuat kita bingung. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di like, share, subscribe channel ini ya cuy, agar semakin menarik lagi pastinya. Yuk kita simak kejadian apa saja di sekitaran masyarakat yang beredar, yang pastinya membuat kalian bertanya-tanya dan membuat bulu kuduk merinding. Selamat menyaksikan. Nomor 8, Misteri Lift Perkantoran. Dialami seorang wanita, sebut saja namanya Rini. Dia baru saja bekerja pada suatu perusahaan tekstil di Jakarta. Suatu ketika dia diharuskan lembur selama seminggu karena akan ada target pengiriman barang ekspor ke luar negeri. Setiap pulang lembur, dia selalu bertemu dengan seorang wanita di lift yang masuk dari lantai 2 dan turun di lantai yang sama. Itu telah terjadi berulang-ulang selama seminggu. Dia mengetahui nama wanita itu Siska karena terlihat dari name tag yang dia kenakan. Mereka tidak bertegur sapa, hanya saling senyum saja. Setelah seminggu, Siska tidak pernah terlihat lagi. Suatu ketika, Rini dikagetkan oleh foto kawannya yang juga satu divisi dengan Siska. Rini menanyakan kepada temannya, siapa wanita itu? Karena seminggu yang lalu Rini selalu bersama dengannya di dalam lift. Temannya kebingungan dan memberitahu Rini bahwa Siska sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Lalu siapakah yang bersama Rini setiap malam di lift? Nah cuy, buat lo yang sering naik lift, kalau ada yang mencurigakan, perhatiin kakinya napak atau tidak. Nomor 7, pocong yang menyerupai pasangan. Suatu ketika istri dikagetkan dengan keberadaan suaminya. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 3 pagi. Pasangan yang enggan disebutkan namanya ini menceritakan kronologinya. Sebut saja Marni dan Rinto. Marni yang terbangun ingin ke kamar mandi. Dikagetkan dengan suaminya yang sedang duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Marni yang sedang kebelet tak menghiraukan keberadaan Rinto. Setelahnya dari kamar mandi, Rini langsung kembali ke kamarnya. Rinto yang duduk di meja makan pun dilewati Marni. Sesampainya di tempat tidur, Marni terkejut melihat Rinto ternyata sedang tertidur pulas. Lalu siapakah Rinto yang di meja makan? Rasa penasaran Marni semakin menggebu-gebu. Ia pun lantas melihat kembali ke meja makan. Dan ternyata, astaga, tidak ada siapapun di situ. Marni yang panik lalu lari ke tempat tidur dan langsung menarik selimut. Rasa ketakutannya semakin mendalam hingga punggung Marni tersentuh sesuatu. Alangkah kagetnya ketika Marni menoleh ke belakang. Ternyata bungkusan guling alias pocong terbaring bersamanya. Gimana cuy, ada nggak di antara kalian yang pernah ngalamin kayak gini? Kalau Mimin sih ogah ya cuy. Nomor 6, make up kuntilanak. Dialami oleh seorang make up artis film misteri, sebut saja namanya Aryo. Suatu ketika Aryo dibuat terkejut oleh seorang artis yang bernama Santi. Santi merupakan pemeran kuntilanak dalam film yang akan dibintanginya. Suatu ketika Aryo telah selesai memakaikan make up kepada Santi. Tidak seperti biasanya, Santi kali ini tampak pendiam tanpa ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Aryo berpikir mungkin Santi sedang ada masalah.
Untuk itu Aryo memilih untuk diam juga. Dan betapa terkejutnya ketika Aryo kembali bertemu dengan Santi yang tanpa make up. Awalnya Aryo merasa kecewa, dia berpikir make upnya dihapus oleh Santi. Namun kejadian tak terduga menimpa Aryo. Ternyata Santi yang baru saja bertemu memang baru datang. Santi meminta maaf kepada Aryo karena keterlambatannya, dikarenakan ada suatu urusan yang harus diselesaikan. Aryo pun diam. Siapakah wanita yang ia make up tadi? Lumayan serem juga ya cuy. Kalau iya itu masih manusia. Nah kalau bukan berarti itu si Mbak yang sering tertawa melengking. Nomor 5. Hantu wanita kamar hotel. Pada suatu waktu Sabrina menginap di sebuah hotel. Awalnya tidak ada yang aneh, namun ketika malam tiba, dia mendengar teriakan kencang dari dalam kamar sebelahnya sekitar pukul 1 malam. Awalnya Sabrina tak menggubris teriakan itu, namun tak lama kemudian Sabrina mendengar suara wanita yang menangis dari kamar sebelah. Sabrina pun penasaran apa yang terjadi di kamar sebelah. Tiba-tiba ada teriakan kencang meminta tolong. Sabrina yang semakin penasaran pun mencoba mencari tahu dan keluar dari kamar hotelnya. Namun ketika keluar, Sabrina tak mendengar ada apa-apa. Kemudian Sabrina pun masuk kembali ke kamarnya dan tak lama menutup pintu dan kembali teriakan meminta tolong. Karena merasa sangat terganggu, akhirnya Sabrina menghubungi petugas hotel. Ia memberitahu bahwa di kamar sebelahnya ada yang berteriak-teriak. Betapa kagetnya Sabrina setelah mengetahui bahwa tak ada yang mengisi persis di sebelah kamarnya. Sabrina yang tak percaya lalu mengetuk pintu kamarnya. Pintu kamar pun terbuka perlahan. Lagi-lagi Sabrina dikejutkan dengan sosok wanita yang sedang menyisir rambutnya di dalam kamar dan menatap ke arah Sabrina. Sabrina pun lari terbirit-birit. Gimana cuy kalau lu ngalamin kejadian seperti ini? Kalau Mimin sih mumpung lagi nyisir sekalian bantuin nyari kutu. Nomor 4. Hantu arwah ojek pengkolan. Kejadian ini sepertinya sudah sangat familiar di telinga masyarakat. Jauh sebelum adanya ojek online, kita sudah mengenal adanya ojek pengkolan. Kejadian ini terjadi di sekitaran awal tahun 2000-an. Seorang pemuda, sebut saja namanya Burhan, menceritakan kejadian mistis yang dialaminya. Awalnya ia tak mengira kejadiannya akan menjadi viral. Ketika ia pulang ke kampung halamannya, ia seperti mendapat pesan dari seorang driver untuk disampaikan kepada keluarganya. Kejadiannya malam sekitar pukul 11. Burhan yang sudah kehabisan kendaraan umum bingung untuk pulang dikarenakan rumahnya yang sangat jauh ditempuh untuk jalan kaki. Tiba-tiba ada seorang driver ojek pengkolan menawarkan jasanya. Burhan pun bernegosiasi tanpa panjang lebar. Sang driver pun menerima harga yang diberikan Burhan. Sepanjang perjalanan driver itu pun diam tak bicara. Perjalanan sudah hampir menuju rumah Burhan. Dan mendadak di tengah perjalanannya si driver berhenti. Burhan pun menanyakan mengapa ia berhenti. Dan alangkah kagetnya Burhan melihat si driver yang membuka helmnya dan berlumuran darah. Astaga, Burhan yang ketakutan hanya bisa diam saja. Ternyata si driver menyampaikan pesan kepada Burhan bahwa ia tadi mengalami kecelakaan dan meminta Burhan untuk menyampaikan kepada keluarganya untuk mengambil jenazahnya yang masih berada di rumah sakit. Gimana cuy, kisah ini apa ada yang mengalami peristiwa seperti ini? Nomor 3. Wanita misterius naik beca. Kejadian ini dialami oleh tukang beca, sebut saja namanya Pak Tarno. Pak Tarno mengalami kisah mistis yang benar-benar di luar dugaannya. Suatu waktu Pak Tarno mendapat penumpang yang hendak ingin pulang di pertigaan jalan. Awalnya Pak Tarno tak mengira bahwa ada kejadian janggal yang dialaminya. Si wanita itu naik dan Pak Tarno mengantarnya. Setelah sampai, Pak Tarno dibuat terheran ketika membayar.
Si wanita itu turun sendirian. Pak Tarno bertanya, kenapa temannya tidak turun? Apa temannya beda alamat? Mendengar perkataan Pak Tarno, si penumpang wanita itu kebingungan dan dia menjelaskan sejak awal ia hanya naik sendirian. Lalu Pak Tarno menceritakan bahwa si wanita itu naik berdua. Pak Tarno pun melihat ke arah beca. Dan benar, tidak ada penumpangnya. Waduh, kalau begitu siapa tadi yang ikut numpang beca Pak Tarno ya? Nomor 2. Hantu pemborong mie tek-tek. Kejadian ini dialami oleh tukang mie tek-tek bernama Pak Sukirman. Pak Sukirman yang biasa berjualan keliling komplek ini mendapatkan rezeki nomplok pada malam itu. Ia tidak biasanya berjualan menuju perumahan yang tidak biasa ia lewati. Di suatu malam Pak Sukirman di-stop oleh seorang wanita yang memesan mie tek-tek. Pak Sukirman tak sedikit pun merasa ada yang ganjil dengan wanita itu. Semuanya tampak biasa saja. Pesanannya pun bukan main. Si wanita itu hampir memborong dagangannya Pak Sukirman. Pak Sukirman melihat rumahnya begitu ramai. Dipikirnya sedang ada acara. Pak Sukirman pun melayani dengan penuh kesenangan. Hingga saatnya tiba, Pak Sukirman disadarkan oleh satpam keliling yang bertugas. Pak Sukirman yang sedang santai-santai ditanya oleh satpam tersebut, mengapa berhenti di rumah kosong? Mendengar pertanyaan satpam, Pak Sukirman kaget. Ia menjelaskan rumah itu banyak penghuninya. Ia pun menjelaskan bahwa dagangannya hampir habis diborong. Satpam pun menjelaskan bahwa rumah itu sudah 10 tahun kosong. Pak Sukirman pun kembali melihat itu dan ternyata benar, rumah itu pun kosong. Waduh cuy, hantu kok ngeprank ya. Gak kasihan sama Pak Sukirman. Nomor 1. Jenazah yang ikut makan. Ada yang pernah mendengar tentang pengantar jenazah yang jenazahnya ikut makan? Kalau belum, yuk kita sama-sama simak. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 1997 ketika mobil pengantar jenazah sedang beristirahat untuk makan. Awalnya Japra tak mengira akan mengalami hal mistis yang tak bisa dilupakan. Ia beserta temannya dan satu keluarga jenazah sedang beristirahat di sebuah rumah makan. Japra adalah pengemudi mobil jenazah yang syarat akan pengalamannya. Ketika makan hanya ada Japra, temannya dan satu keluarga dari jenazah dari mobil ambulan tersebut. Ketika membayar, Japra diminta untuk membayar 4 orang. Japra yang tak terima pun menjelaskan hanya ada 3 orang yang makan di sini termasuk dirinya. Lalu siapa satu lagi orang yang makan bersamanya? Si kasir pun menjelaskan ciri-ciri orang tersebut. Betapa kagetnya keluarga jenazah yang ikut makan mendengar omongan si kasir, karena secara fisik ciri-ciri tersebut mirip dengan jenazah yang ada di mobil. Untung cuma ada 1 jenazah ya cuy, kebayangkan kalau banyak. Nah cuy, itulah beberapa kejadian nyata yang dialami beberapa orang. Mungkin kalian salah satu yang pernah mengalami hal tersebut. Percaya atau tidak itu kembali kepada kalian masing-masing. Sampai di sini dulu ya cuy untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pasti lebih seram dan bikin bulu kuduk kalian semakin merinding. Sampai jumpa.